Dapat romansa. Iya. Naratif itu kan cerita. Kalau dia menceritakan sesuatu kisah, ada unsur ceritanya, kan bisa tahu kita. Itu berarti puisi naratif. Naratif itu artinya cerita, narasi artinya. Nah, kalau argumentatif itu artinya gagasan, ada gagasan ide. Kamar, puisi kamar. Kamar, ngapa? Kayak mana Puisi kamar itu lebih personal sifatnya. menggunakan kata Tidak harus. Dia materinya lebih ke materinya ke personal. Sasi cerita tentang misalnya perjalanan hidup Sasi, atau kisah percintaan Sasi, itu personal sifatnya. Tapi bukan berarti tidak bisa diangkat. Ide cerita itu bukan berarti tidak bisa diangkat secara ini. Kalau seandainya diksinya itu bisa berlaku secara universal, maka dia akan jadi puisi yang universal gitu. Kalau puisi ibu masuk ke kamar bisa nggak? Apa? Puisi ibu masuk ke kamar, soalnya kan menceritakan tentang Puisi ibu itu kan tergantung narasinya. Apa cerita narasinya? Kalau misalnya itu berlaku, artinya Anda setuju juga sebagai pembaca, Anda setuju juga. Itu artinya sudah berlaku secara umum, maka itu tidak puisi kamar. Puisi kamar itu lebih sifatnya personal, kayak buku harian lah, catatan harian. Itu dikatakan puisi kamar itu. Artinya puisi yang tidak perlu ditontonkan ke orang. Kalau ditontonkan ke orang, jadi ketawa orang gitu loh. Lebih personal sifatnya. Itu dikatakan puisi kamar. Nanti Anda baca di buku Herman Jowaluyo. Ada yang mau ditanyakan? Mana bisa? kalau yang setiap bait itu diakhiri dengan tanda tanya kayak gini, itu bait-baitnya itu ada namanya, ada ini ciri khas atau Ya, tanda baca itu kan dalam kaidah menulis kan berarti kalimat. Tapi dia punya satu kesatuan enggak dia? Anda baca aja, dia punya satu kesatuan gagasan enggak? Yang dikatakan dalam teori paragraf itu namanya unity. Jadi Anda belajar, Bu Evelyn tanya, Ibu Sylvia tanya, yang dikatakan unity itu apa? Jadi satu gagasan enggak dia? Jadi gini ya. Kalau kita mau nulis misalnya, Anda nih sekarang nih, Anda mau nulis hari Minggu nih ceritanya. Anda pengalaman Anda hari Minggu. Anda yang pertama sekali Anda ingin menceritakan tentang perjalanan Anda. Pagi-pagi Anda kemana misalnya? Ke Pasar Selasa dulu. Ya, tuntaskan ke Pasar Selasa itu atau memang perjalanan itu. Gagasannya itu. Baru setelah sampai sana itu apalagi? Jadi ada namanya gagasan pokok. Gagasan pokok itu yang dikatakan ide pokok atau gagasan pokok. Nah, jadi setiap paragraf dia harus mempunyai satu gagasan pokok. Selebihnya gagasan menjelas, gagasan pokok. Nah, gagasan pokok itulah dalam ilmu menulis kalau
letakkan dalam sebuah kalimat jadi kalimat utama. Nah, jadi gagasan pokok atau ide pokok. Gitu ya. Jadi kalau kita baca nih di puisi yang ada baitnya, Anda bisa cari ini mana gagasan pokoknya. Masih satu kesatuan enggak dia gitu. Ada di sana lah, kalau sudah menjadi satu kesatuan berarti satu bait dia gitu. Kalau dia udah bertukar lagi gagasannya, ya berarti dia harus bait kedua dan seterusnya gitu, harus dipisahkan baitnya.